Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, pertama-tama patutlah kita untuk kiranya kembali bersyukur dan mengingat atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara seluruh nikmat yang tidak dapat kita hitung ialah nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat Islam dan juga nikmat iman. Di mana keempat nikmat ini ialah nikmat yang terkadang manusia melupakannya. Nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, orang-orang tertentu yang ia kehendaki. Namun di antara orang-orang yang dia kehendaki itu tetap saja ada yang mengingkari nikmatnya dan bahkan tetap saja mengeluh. Dan seperti itulah juga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya bahwa manusia itu diciptakan dalam sifat suka mengeluh. Dan manusia itu diciptakan dia itu lemah. Salah satu kelemahan manusia yang Allah ciptakan ialah lemahnya ia terhadap segala godaan-godaan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa telah zuyyina linnas hubbus syahawat, telah dijadikan kepada manusia beberapa keindahan atau hawa nafsu atau keinginan terhadap. Yang pertama, paling pertama Allah sebutkan ialah zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, di mana yang pertama adalah terhadap wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kemudian kuda-kuda, kemudian hewan ternak, atau di sini hewan ternak yang sekarang kita miliki adalah kendaraan dan sawah ladang atau tanah kepemilikan. Itulah kesenangan di dunia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Dan di akhir ayatnya Allah menyebutkan wallahu 'indahu husnul ma'ab, di mana Allah menyebutkan di akhir bahwa di antara segala fitnah-fitnah atau keinginan-keinginan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia, di mana manusia senantiasa pada fitrahnya akan tertarik atau menginginkan hal-hal tersebut, yang dimana disebutkan yang pertama adalah wanita. Namun Allah di akhirnya, di akhir ayatnya menyebutkan wallahu 'indahu husnul ma'ab. Namun di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, bahwa Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya di antara segala syahwat kita atau keinginan kita terhadap segala kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang Allah sebutkan, sungguhnya itu semua adalah kesenangan yang sementara. Dan Allah menyatakan di akhirnya bahwa sungguhnya di sisi Allah nantilah betul-betul kesenangan yang sebenarnya atau tempat kembali yang terbaik yang sebenarnya. Allah menginginkan kita untuk bersabar. Allah ingin menguji kesabaran kita sampai di mana kita bisa bersabar terhadap segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang kita sebagai manusia secara fitrah memang selalu ingin memiliki hal tersebut. Yang pertama adalah wanita, dan inilah Allah sebutkan ini agar kita bisa bersabar terhadap agar kita bisa bersabar terhadap
segala ujian tersebut. Dan Allah juga menyebutkan dalam salah satu kisah dalam sebuah surah terkait hawa nafsu terhadap wanita, di mana dalam surah Yusuf Allah menceritakan pada saat Nabi Yusuf kita ini dia pada saat itu digoda atau terkena fitnah wanita, namun karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf ini dapat terhindar dari fitnah tersebut. Dan karena terhindarnya dari fitnah tersebut, namun tetap saja wanita ini menuduh bahwa Nabi Yusuf lah yang menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun karena kesabaran Nabi Yusuf, karena kesabarannya, Allah memberi balasan yang terbaik, di mana setelah itu dia karena fitnah wanita dia sampai jadi di penjara. Namun karena kesabarannya Allah memberikan dia kedudukan yang tinggi, di mana pada Quran surah Yusuf di sini Allah di awal surahnya Allah menyebutkan bahwa surah Yusuf adalah surah yang merupakan kisah yang terbaik, ahsanal qasas. Allah menyebutkan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Ahsanal qasas di sini Allah menyebutkan bahwa ini merupakan kisah yang terbaik. Jadi dalam kisahnya itu terdapat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Dan pada saat itu Nabi Yusuf digoda oleh istri dari seorang raja, dari seorang tuan rumah yang sangat besar. Di situ dia digoda oleh istri raja karena ketampanan Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf dan para penanya berkata, mari kepadaku. Dan singkat ceritanya Nabi Yusuf pun setelah memiliki keinginan, telah memiliki juga kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun Allah mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbih. Namun jika Nabi Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Allah, maka dia tentunya akan melakukan hal tersebut. Namun karena Allah memberikan kesadaran memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dan Nabi Yusuf tidak melakukan hal tersebut. Allah pun mengatakan laula ar-ra'a burhana wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Dan demikianlah kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, dan demikianlah Allah menghalanginya dari segala hawa nafsu dan keburukan. Innahu min ibadinal mukhlasin, dan sungguh ia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang terpilih, hamba-hamba kami yang terpilih. Dan Nabi Yusuf merupakan hamba yang terpilih karena kesabarannya terhadap hawa nafsu. Maka dari itu marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih dengan cara menahan hawa nafsu, dengan cara menghindari hawa nafsu, bahkan di masa-masa yang tidak ada orang pada saat itu melihat kita, di masa-masa kesendirian kita, yang pada saat itu sudah sangat besar peluang kita untuk melakukannya. Namun karena melihat tanda kebesaran Allah, takut kepada Allah, dan kita menghentikan perbuatan tersebut, dan insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang terpilih. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi amal jariyah, dan semoga dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.